Ya, yang pertama memang proses menjadi Indonesia itu kebutuhan sosiologis, politis, dan budaya di Indonesia ya. Ini tidak lain karena memang Indonesia ini salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim, atau bukan salah satu, mungkin satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim yang penduduknya itu sangat majemuk, yang warganya sangat majemuk ya. Di negeri kita ini keragaman budaya keragaman itu bukan hanya pada budaya ya. Ada suku bangsa yang berbeda dengan bahasa yang berbeda, kita tidak mengerti satu sama lain, dan kita kemudian bisa disatukan ya hanya dengan bahasa Indonesia ya kan. Kalau dalam soal bahasa mungkin sekarang bahasa Inggris gitu ya yang kedua itu, jadi sangat beragam. Nah, kalau kita lihat dari sudut agama, Indonesia itu negara berpenduduk mayoritas Muslim di mana agama-agama besar dunia ada di sini semua. Mulai dari Islam, kemudian Katolisisme, Protestanisme atau Kristen, Hinduisme, kemudian Buddhisme, dan Konfusianisme atau Konghucu yang di Indonesia diakui sebagai agama, walaupun di Tiongkok sendiri dianggap sebagai filsafat kehidupan ya kan. Kalau di negara mayoritas Muslim lain di Timur Tengah, atau katakanlah di Timur Tengah misalnya, di Mesir itu kita susah, nggak ada masyarakat Hindu yang besar, nggak ada, ataupun Buddha nggak ada. Jadi kalau mau ketemu orang Hindu harus ke kedutaan India, atau ketemu orang Buddha ya ke kedutaan Thailand atau kedutaan Sri Lanka misalnya. Jadi Indonesia itu sangat majemuk, sangat plural ya, dan saya kira kita merasa sangat beruntung mendapatkan rahmat dari Tuhan ketika misalnya keragaman itu diakui dan menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan bernegara berbangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu dari prinsip dasar kehidupan berbangsa bernegara, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita ini beragam tapi kita satu, itu satu juga, itu artinya. Jadi keragaman dulu yang diakui, baru kemudian dalam keragaman itu ada kesatuan. Jadi ini penting sekali, bukan keikaan dulu yang lebih penting, tapi adalah kebinekaan, keragaman. Ya. Nah, keragaman itu kemudian juga diikat lagi di dalam Pancasila. Pancasila dengan dengan 5 sila-silanya itu, ya mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saya kira 5 sila yang sungguhnya juga kita lihat sangat kompatibel dengan agama manapun, termasuk juga dengan Islam ya. Para ulama, para pemimpin Islam sudah mengakui, sudah banyak tulisannya mengenai ini, bahwa Pancasila itu kompatibel dengan Islam, khususnya ketuhanan yang Maha Esa itu cocok dengan ajaran Islam tentang tauhid, bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa, Maha unik gitu ya. Jadi dalam pemahaman Islam ketuhanan yang Maha Esa tidak ada masalah gitu. Dan oleh karena itulah banyak pemimpin Islam mulai dari Muhammad Nasir yang pernah menjadi Perdana Menteri kita ya kan, Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan, masa Bung Karno, Presiden Soekarno pernah menulis mengenai Pancasila, bahwa dalam sebuah acara kenegaraan di Pakistan, Pak Nasir mengatakan bahwa Indonesia itu sangat beruntung dengan Pancasila, ya kan. Profesor Dr. Hamka juga pernah menulis tentang akar tunggang Pancasila, ya kan. Ya, dalam hal ini adalah keimanan Islam yang tadi itu, tauhid, percaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa, Maha Tunggal, Maha unik gitu. Dan oleh karena itulah maka saya kira umat Islam Indonesia sebagian besarnya, mayoritas terbesarnya itu melihat bahwa soal dasar negara Pancasila itu sudah selesai. Dan para pemimpin ormas baik NU, Muhammadiyah dan sebagainya di tanah air kita ini menyatakan bahwa Pancasila itu sudah final. Final itu artinya sudah selesai, sudah titik gitu, tidak ada lagi kesempatan ataupun peluang atau keinginan untuk mengubahnya. Nah, memang ada segelintir orang Islam, terutama yang terpengaruh oleh pemahaman Islam ataupun praktek Islam, gerakan Islam yang bersifat transnasional,
mungkin dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pemikiran dan gerakan-gerakan Islam semacam di Arab Saudi atau di tempat lain, yang menganggap bahwa atau bukan menganggap, yang tidak menerima Pancasila, karena bagi mereka negara Indonesia itu harus negara Islam gitu kan, harus apakah dalam bentuk daulah Islamiyah negara Islam atau dalam bentuk khilafah, kekhalifahan. Kekhalifahan itu adalah sebuah entitas politik tunggal bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini gitu. Nah, tapi penting saya katakan, saya katakan bahwa soal negara Islam, ide, gagasan, konsep mengenai negara Islam, kekhalifahan juga itu tidak menjadi wacana, tidak menjadi diskurs di kalangan umat Islam, para pemimpin Islam, para pemikir Islam arus utama atau mainstream. Jadi itu tidak menjadi wacana di lingkungan NU, di lingkungan Muhammadiyah tidak ada gitu. Ada paling sedikit-sedikit untuk kepentingan pengetahuan gitu, tapi tidak menjadi sebuah ideologi gitu. Nah, memang akan selalu ada orang Islam yang berpendapat seperti itu, akan selalu ada, ya. Selalu ada. Jadi jangan diharapkan tidak ada orang Islam yang menginginkan negara Islam, itu akan tetap ada. Terutama mereka yang dipengaruhi oleh gagasan transnasional itu, apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, zaman komunikasi instan, maka orang-orang Islam, segelintir orang Islam Indonesia itu yang percaya atau menginginkan negara Islam, daulah Islamiyah, kekhalifahan itu akan ada. Dan di tengah sistem politik kita, demokrasi yang liberal, yang orang bisa bersuara apa saja, maka kemudian teriakan-teriakan, himbauan-himbauan agar Indonesia menjadi negara Islam itu semakin kedengaran. Semakin kedengaran. Dulu mungkin tidak diliput oleh media, dulu zaman Pak Harto mereka nggak berani karena masih otoritarianisme. Tapi begitu demokrasi dalam tanda kutip liberal, multi partai yang kompetitif diperkenalkan, maka kemudian kelompok-kelompok ini ya bisa bersuara dia dengan bebas gitu, dan pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa gitu, dan bahkan kelompok-kelompok ini bisa menyusup ke lembaga-lembaga pemerintah. Saya nggak tahu karena mungkin orang di lembaga itu memang tertentu dipengaruhi oleh juga gagasan itu, atau karena kenaifan, saya nggak tahu pasti. Misalnya pernah di TVRI ditayangkan cukup lama, itu panjang, mengenai khilafah dari Hizbut Tahrir Indonesia, dan itu menimbulkan masalah gitu kan, sehingga kemudian kadang nggak cocok. TVRI itu kan punya pemerintah, punya negara, loh kok menyebarkan paham khilafah gitu ya, yang ini tidak cocok dengan Pancasila gitu ya, dengan NKRI nggak cocok gitu, sehingga kemudian ini menimbulkan persoalan di TVRI sendiri, kemudian akhirnya dilakukan penertiban dan sebagainya ya. Tapi saya ingin mengatakan adalah bahwa Pancasila tidak ada masalah, itu sudah final, dan kalau ada orang-orang Islam yang ingin negara Islam, ingin khilafah, itu adalah segelintir ya, segelintir saja, dan saya menurut mereka apa yang mereka perjuangkan itu adalah sesuatu hal yang utopis. Karena apa? Karena para pendukung Pancasila, umat Islam pendukung Pancasila itu terlalu besar untuk bisa dikalahkan oleh segelintir orang yang mengusung gagasan atau keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Ya, negara yang berdasarkan agama itu tentu saja memunculkan berbagai konsekuensi ya. Malaysia itu penduduk muslimnya sekitar 60%. Ya. Tetapi kemudian Islam adalah agama resmi negara federal Malaysia. Karena agama resmi federal Malaysia, maka pemerintah berkewajiban dalam tanda kutip melindungi Islam ya secara khusus. Oleh karena itu di Malaysia hanya Islam yang boleh disiarkan di publik, ya, apakah di TV, apakah di ruang publik terbuka, misalnya di lapangan atau di stadion, hanya Islam. Agama yang lain nggak boleh. Ya. Dan di Malaysia juga misalnya nama Tuhan dalam hal ini di kalangan Kristen, ya, Katolik dan Kristen dilafazkan Allah, ya, Allah. Kalau orang Islam melafazkannya Allah, itu hanya boleh dipakai di Malaysia hanya untuk orang Islam, orang Muslim yang lain nggak boleh. Dalam hal ini adalah penganut Katolik maupun Protestan nggak boleh memakai nama Tuhan itu menyebutnya sebagai Allah. Kalau di Indonesia kan
tidak jadi masalah. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Katolik maupun Protestan atau Kristen juga menggunakan nama Tuhan yang sama, walaupun pronunciation-nya, pengucapannya itu beda. Di kalangan kawan-kawan Kristiani dilafazkan, diucapkan sebagai Allah ya, dengan L tipis. Kalau dalam Islam, Muslim itu dilafazkan tebal, Allah ya, Allah. Jadi tidak ada masalah pada dasarnya. Kalau ada yang memprotes di kalangan Muslim Indonesia paling ya sedikit ya, dan juga tidak terbuka gitu. Jadi itulah kalau misalnya sebuah negara berdasarkan agama tertentu. Ya. Di Eropa juga begitu. Ya, banyak negara di Eropa sampai sekarang ini masih berdasarkan agama. Ya kan, negara-negara Nordik, negara-negara Skandinavia itu berdasarkan Lutheran atau Calvinis. Itu memang kemudian negara berkewajiban melindungi Calvin ataupun Lutheran gitu, dengan mungkin mendiskriminasikan kelompok agama yang lain. Ya, dalam hal ini dulu agama Yahudi, tapi kemudian orang-orang Yahudi begitu aktif, akhirnya juga Yahudi dilindungi. Tapi sejauh ini sampai sekarang ini Islam belum ya dilindungi secara resmi ya oleh hukum ya. Tidak ada, belum mencakup Islam perlindungan itu. Nah, ini kan kemudian menimbulkan masalah. Nah, kalau di Indonesia lain, Indonesia ini meskipun kalau menurut BPS ya, sensus penduduk itu sekitar 88,2% penduduk Indonesia itu Muslim ya, sensus penduduk. Waktu itu masih 220, sekarang itu sensus penduduk yang terakhir 2010 kalau nggak salah. Sekarang ini sekitar 255 juta kalau kita cari di internet berdasarkan banyak estimasi yang bisa dipegangi itu sekitar 255 juta. Jadi besar sekali. Nah, tapi di balik besarnya itu Indonesia tidak berdasarkan Islam dan juga tidak Islam itu sebagai agama resmi negara, tidak. Kita tidak punya Islam sebagai agama resmi negara atau Islam sebagai dasar negara. Di Indonesia itu ada 6 agama yang disebut sebagai state recognized religions, agama-agama yang diakui oleh negara. Ya, 6. Tadi sudah saya sebut, yaitu Islam, Katolik, Kristen ya, atau Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Nah, pada dasarnya perlakuan negara pada berbagai macam agama itu sama. Ya. Walaupun kemudian mungkin kelihatannya pelayanan kepada umat Islam itu kelihatannya lebih gitu ya. Saya kira karena ada memang ritual di dalam Islam itu yang melibatkan banyak orang ya, yang kalau tidak diatur oleh negara maka akan kacau ya. Melibatkan dana yang besar seperti haji misalnya kan. Ibadah haji itu triliunan rupiah ya, triliunan setiap tahunnya itu. Umrah juga begitu. Nah, kalau nggak diatur ini bisa menjadi bisnis yang lukratif yang mendatangkan banyak untung. Makanya kemudian kalau saya berpendapat ini tetap harus diatur negara. Kalau tidak maka kemudian akan banyak orang-orang atas nama perusahaan, atas swasta ya, kalau dilakukan swastanisasi, maka kemudian akan banyak rakyat Indonesia yang kebetulan beragama Islam, yang kebetulan mau haji atau mau umroh, kemudian menjadi sasaran penipuan dari bisnis swasta ini. Dan ini selalu kejadian dari tahun ke tahun, meskipun masih dikelola pemerintah, tapi penipuan itu terus-menerus terjadi. Ya, sering kita dengar jamaah haji atau jamaah umroh terlantar, uangnya dilarikan, ya misalnya oleh travel agentnya. Nah, jadi oleh karena itu kelihatannya memang umat Islam lebih dilayani. Saya kira karena sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan dari jumlah umat Islam yang besar, di mana kemudian ibadahnya itu ada yang melibatkan warga Indonesia yang dalam jumlah yang sangat besar, yang itu memang harus dilindungi negara. Kalau enggak jadi sasaran dari orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan bisnis gitu. Tapi pada dasarnya dilayani secara merata. Kalau dalam bidang pendidikan misalnya, untuk sekolah katakanlah tingkat perguruan tinggi yang negeri, perguruan tinggi negeri itu bukan hanya Islam, bukan hanya ada UIN, Universitas Islam Negeri, ataupun Institut Agama Islam Negeri, atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, tapi juga kita punya Staken misalnya, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, ada di beberapa tempat, ya kan, di Toraja dan sebagainya. Itu saya pernah ngasih ceramah di Staken. Juga ada Stahen, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri di Bali, di Mataram. Bahkan ada Institut Agama Hindu Negeri, ya.
Yang belum punya itu ya Konghucu belum punya, ya karena mungkin penduduk penganutnya masih sedikit. Katolik juga nggak mau punya sekolah tinggi agama Katolik negeri, masih jadi perbincangan perdebatan di lingkungan KWI sekarang ini karena kalau misalnya ada sekolah tinggi agama Katolik negeri, apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip Katolik bahwa serahkanlah apa yang ada pada kaisar, pada kekuasaan politik kepada kaisar atau presiden atau perdana menteri sekarang ini, dan serahkanlah apa yang menjadi hak paus kepada paus. Ya, jadi kalau ada sekolah tinggi agama Katolik negeri, jangan-jangan ini melanggar prinsip sekularisme gereja itu, gereja Katolik itu. Jadi masih belum ada. Tapi pemerintah sebetulnya yang saya tahu, Kementerian Agama juga pengen menawarkan kalau Katolik negeri mau ya kita bisa bikin gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa di Indonesia pemerintah itu berusaha melayani agama itu, semua masyarakat agama itu secara seimbang, secara adil, walaupun mungkin ada kelihatan orang ke Islam kok kayaknya lebih gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam soal rumah ibadah ya, rumah ibadah itu sebagian besar saya bisa mengatakan 99% rumah ibadat masjid itu didirikan oleh umat Islam sendiri, oleh komunitas sendiri, tidak ada APBN, tidak ada sumbangan dari negara kecuali beberapa masjid yang disebut sebagai masjid negara. Ya, seperti di Jakarta ada Istiqlal ya kan. Kemudian ada di DKI selama masa Ahok misalnya dibikin masjid di balai kota gitu ya, karena Ahok bilang pemilih saya ini sebagian besar orang Islam, masa di balai kota nggak ada masjid, malu saya katanya ya kan. Itu ya malu dia, jadi kemudian dibikinlah masjid gitu ya. Tapi masjid di Indonesia, di Jakarta ini kan saya kira mungkin puluhan ribu barangkali ya, saya nggak tahu angkanya. Tapi yang boleh disebut sebagai masjid negara itu atau masjid provinsi itu, Pemda itu ya cuma 2 itu. Ya memang lagi dibikin lagi oleh Ahok di Jakarta Barat misalnya, tapi itu kan masih belum selesai. Nah jadi saya kira ini yang kemudian menimbulkan saya kira dengan Pancasila perlakuan yang diboleh sama dari pemerintah gitu. Inilah yang membuat kehidupan keagamaan di Indonesia itu bisa berjalan lebih rukun, lebih harmonis gitu. Ya ada yang komplain-komplain gitu ya, begini begitu ya, tidak seimbang macam-macam gitu ya. Ya biasalah kalau komplain sih biasa gitu ya. Tapi dari secara mayoritas saya kira umat Islam sendiri cukup merasa kehidupan agama di Indonesia itu cukup baik dan selalu ingin rukun ya, walaupun ada di kalangan Muslim sendiri orang-orang yang garis keras, berpikiran harfiah, literal dalam sikap keagamaannya, banyak terpengaruh oleh gerakan transnasional misalnya. Tapi sekali lagi jumlah mereka ya sangat minoritas lah. Iya, kalau dalam perspektif Islam ya, kalau saya selalu mengatakan toleransi itu adalah menghormati orang lain, agama orang lain, aliran orang lain ya kan. Jadi itu intinya toleransi, mengakui eksistensi orang lain ya. Jangan menganggap kita sendiri yang paling benar. Dan toleransi itu saya kira paling tidak 2 lapis ya. Lapis pertama adalah internal satu agama sendiri, karena tidak ada satupun agama ini yang tidak majemuk juga, tidak ada aliran, tidak ada mazhab, tidak ada, kalau dalam Kristen ada gereja yang berbeda gitu. Itu kan itu sudah dari sononya begitu. Itu sebuah iron law ya, hukum besi seperti itu, bahwa muncul keragaman, muncul perbedaan, muncul aliran, muncul mazhab, muncul denominasi, itu kelihatannya memang sudah secara sosiologis begitu, ya, secara historis juga begitu. Jadi kita nggak mungkin melakukan penyeragaman gitu. Jadi secara internal saya kira juga harus ada kerukunan di antara aliran yang berbeda, mazhab yang berbeda, ya harus ada toleransi, menghormati. Jangan kemudian pandangan mazhab kita sendiri yang dianggap paling benar, pandangan gereja kita sendiri yang dianggap paling benar. Saya juga menemukan di Eropa misalnya dalam dialog dengan kawan-kawan Kristiani itu
antara gereja yang berbeda itu belum bisa gitu saling menerima. Antara yang ortodoks dengan yang Katolik misalnya itu masih ada konflik, nggak mau ketemu, nggak mau dialog. Nah ini saya kira juga nggak baik, nggak kondusif lah untuk penciptaan dunia yang lebih aman, lebih damai, lebih saling menghormati gitu. Jadi menurut saya toleransi itu kita boleh dan memang dianjurkan memperkuat keimanan kita masing-masing ya sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Tetapi itu tidak kemudian harus diikuti dengan bahwa kita sendiri yang paling benar. Ya itu yang paling penting. Yang kedua, seolah-olah orang lain sesat semua misalnya. Itu yang harus dihindari. Kita hormati pemahaman orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi baik di dalam sebuah agama maupun satu agama dengan agama yang lain, orang Islam secara keseluruhan dengan gereja Katolik atau dengan kawan-kawan pengikut Kristen, itu harus menghargailah bahwa dia menganut satu agama yang berbeda dengan kita. Ya apakah kalau mau disederhanakan ya itu haknya untuk memilih, haknya untuk misalnya menentukan agamanya sendiri. Itu bukan urusan kita karena pada akhirnya termasuk juga dalam Islam tanggung jawab keimanan itu bersifat pribadi, individual gitu. Jadi kalau ada orang lain yang misalnya berbeda dengan agama, berbeda agama dengan kita, pada prinsipnya itu adalah none of my business, bukan urusan saya, itu urusan dia. Jadi kalau dia percaya itulah jalan keselamatan bagi dia, ya silakan, saja gitu, nggak apa-apa, kita hormati aja, kita sesama manusia, apalagi ya sesama bangsa, ya kita hargailah gitu, kita hargai. Jadi kita nggak usah ribut karena perbedaan aliran, karena perbedaan mazhab, karena perbedaan pemikiran, perbedaan praktek, ibadahnya, ritualnya. Kenapa kita harus ribut dengan itu? Karena pada akhirnya yang menentukan itu Tuhan yang kita percayai. Jadi kita jangan mengambil alih peran Tuhan. Seolah-olah kita sendiri aja yang paling benar. Itu yang nggak benar itu. Dan gejala itu selalu ada dalam agama manapun, dalam Islam. Karena di Indonesia ini penduduknya mayoritas Muslim, sering sekali muncul di publik ada kelompok-kelompok Islam yang mengklaim dia sendiri yang paling benar gitu. Nah, ini yang saya kira tugas dari para ulama sendiri, para ustadz, para kiai untuk tidak putus-putus menyuruhkan paham toleransi itu yang dalam Islam disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu saling menghargai, saling menghormati. Sesama anak bangsa kita wajib memperkuat solidaritas, memperkuat persaudaraan sama kita. Jadi oleh karena itu misalnya saja kalau satu umat beragama merayakan hari besar keagamaannya, itu saya kira menjadi semacam kewajiban lah untuk saling mengucapkan selamat. Ya kalau orang Islam Idul Fitri, kawan-kawan non-Muslim ya silakan mengucapkan selamat Idul Fitri. Jadi hubungannya menjadi lebih baik. Kalau orang Kristiani misalnya merayakan Natal, kaum muslimin itu berkewajiban untuk mengucapkan selamat Natal. Ya. Selamat Natal, dan itu tidak mempengaruhi keimanan Islam. Gitu. Tapi itu disebut dengan, dalam bahasa Arabnya sebut mujamalah. Menjamilkan, membuat hubungan antar manusia itu menjadi jamil, lebih indah. Jamil itu lebih indah, lebih indah lah, lebih indah satu sama lain. Gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi agama itu harus dipahami secara luas lah. Jangan agama itu dipersempit-sempit sehingga membuat hubungan antar manusia menjadi lebih susah. Ya mengucapkan selamat satu sama lain aja kok nggak boleh gitu misalnya. Ini yang begini-begini ini gitu. Yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat kita bahwa saling mengucapkan selamat pada hari raya agama masing-masing itu saya kira ini sangat penting dalam konteks membina tasamuh tadi itu. Ya saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai, apalagi kita ini semua anak bangsa, warga negara Indonesia yang memang harus dijaga Indonesia ini. Indonesia ini sampai sekarang ini di Eropa banyak para ahli, sarjana, profesor masih menganggap Indonesia ini adalah miracle. Indonesia is a miracle. Indonesia adalah sebuah keajaiban. Sebuah mukjizat. Karena apa? Karena begitu beragamnya, sukunya, agamanya, tradisinya, bahasanya, kok bisa bersatu itu dalam sebuah negara bangsa yang disebut sebagai NKRI itu. Ada juga
profesor, penulis, kalangan kampus, orang Amerika bilang Indonesia is a improbable nation, sebuah negara yang nggak mungkin. Kok nggak mungkinnya kenapa? Ya keragamannya yang berlapis-lapis itu bisa bersatu menjadi sebuah negara bangsa. Itu betul-betul improbable, nggak mungkin dibayangkan. Nah jadi oleh karena itu maka kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita rahmat, memberikan kita blessing dengan pengaturan politik seperti itu, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, yang semuanya itu saya kira merupakan blessing, rahmat, ya, blessing dari Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu kita jangan mengingkari rahmat Tuhan itu dengan memecah belah. Kita justru harus dengan rahmat Tuhan itu kita harus punya kewajiban untuk memperkuat Indonesia, menjaga Indonesia. Jangan memecah belah Indonesia dengan macam-macam tadi, dengan sikap intoleran satu sama lain, berbeda aliran, berbeda paham politik, nggak toleran, misalnya berbeda agama apalagi. Nah ini yang saya kira pesan-pesan ini harus kita sampaikan terus kepada masyarakat kita. Saya kira Indonesia itu adalah bentuk model yang ketiga dari pengaturan hubungan antara agama dengan politik ya. Ada negara yang memisahkan antara agama dengan politik, itu disebut dengan sekularisme. Sekularisme ya. Sekularisme tidak seragam juga, ada sekularisme yang tidak bersahabat dengan agama, seperti Prancis, laicite, atau Turki misalnya, di mana orang nggak boleh memakai simbol-simbol agama, pakai salib atau pakai jilbab, itu nggak boleh di ruang publik, di gedung-gedung milik negara nggak boleh. Seperti itu, di Turki juga begitu. Tapi juga ada sekularisme yang bersahabat dengan agama, contohnya Amerika. Di Amerika itu orang bebas mau pakai salib, mau pakai bintang Daud, David Star ya, bintang Yahudi itu, Sulaiman, bintang Daud ya. Itu boleh, pakai jilbab juga boleh, di universitas negeri boleh, di kementerian institusi milik negara boleh, nggak ada jadi masalah. Bedanya itu adalah sekularisme Amerika jangan minta dana untuk membangun rumah ibadah dari pemerintah, nggak boleh karena sekularisme itu. Tapi kalau ekspresi keagamaan, pribadi-pribadi, komunitas silahkan, asal sesuai dengan ketentuan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, model teokrasi, negara itu menjadi dasar terintegrasi sepenuhnya ke dalam politik, ke dalam negara. Itu adalah modalnya Vatikan ya kan, atau Arab Saudi ya kan, itu terintegrasi betul agama ke dalam negara dengan berbagai tentu saja konsekuensinya ya. Nah yang ketiga adalah model di mana terjadi akomodasi timbal balik antara agama dan politik. Ya, contohnya itu adalah Indonesia. Di Indonesia itu, Indonesia bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan Islam, tapi agama tetap dihargai, mendapat tempat yang tinggi di dalam negara. Ya. Tempat yang tertinggi itu, yaitu dalam Pancasila itu. Ya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu tempatnya tertinggi dan terhormat. Kemudian juga dalam Undang-Undang Dasar 45 itu juga diakui gitu, pasal 29. Nah itu yang disebut dengan mutual accommodation di antara agama dan politik, agama dan negara. Saya kira model itulah yang paling pas ya, bagi tidak hanya bagi Indonesia, bagi negara-negara lain juga paling pas, karena agama itu nggak bakalan pernah lenyap dalam kehidupan. Dulu ketika modernisasi digencarkan pada tahun 1960-an ya kan, di banyak dunia termasuk di Amerika, seorang pendeta di Amerika yang juga seorang profesor namanya Harvey Cox mengatakan ini modernisasi ini akan menciptakan secular city, kota-kota sekuler di mana agama hilang, lenyap gitu karena digilas oleh modernisasi, oleh pembangunan ekonomi ya. Tapi hanya selang nggak sampai 2 dasar Harvey Cox ini merevisi teorinya itu tentang agama tersingkir dalam proses modernisasi pembangunan. Agama itu kembali lagi ke kota-kota sekuler ya. Jadi dia bilang religion in secular city. Jadi agama kembali lagi. Di Amerika jelas sekali itu ya.
tahun 80-an agama muncul lagi ke ruang publik secara jelas, baik pada tingkat negara, selalu presiden dan pejabat-pejabat itu mengakhiri pembicaraan, pidato dan sebagainya dengan ucapan God bless you, ya kan? Tuhan merahmati Anda. Ya, bahkan Presiden Ronald Reagan bilang dengan mengutip Alkitab Perjanjian Baru bahwa Amerika, jangan lupa kata dia, Amerika itu didirikan maksudnya adalah menjadi a city upon the hill, menjadi sebuah kota di puncak bukit. Ya, itu dari Perjanjian Baru itu, dari ayat Alkitab itu. Nah, jadi ada semangat keagamaan yang muncul sampai sekarang ini. Presiden Amerika, Kongres juga memulai sesinya dengan baca doa gantian, ya kan, dari berbagai agama. Presiden Amerika juga mengundang orang Islam untuk berbuka puasa di Gedung Putih misalnya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Negara sekularisme sekalipun juga nggak bisa menyingkirkan agama dari ruang publik. Itu sudah menjadi gejala umum gitu ya. Kecuali mungkin di Eropa yang lebih masyarakatnya lebih nggak peduli pada agama gitu. Nah, oleh karena itulah saya kira model Indonesia itu model yang paling baik. Ya, saya sering dialog dengan para pemimpin politik maupun juga pemimpin keagamaan di Eropa, di Australia. Mereka selalu bilang Indonesia ini dengan keragamannya ya bisa menjadi contoh bagi kita. Dan Indonesia itu beruntung, kami iri katanya, karena Anda punya Pancasila. Mereka melafazkannya Pancasila, saya koreksi bukan Pancasila, tapi Pancasila gitu ya. Itu diakui oleh mereka ya. Memang ada letupan-letupan ya kan, ada pernah pemboman di Bali 2 kali, pernah ada di Marriott ya kan. Tapi itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa secara umum Indonesia itu damai, stabil politiknya. Nah, stabilitas yang baik ini harus kita jaga sama-sama gitu. Jangan misalnya menggunakan kesempatan-kesempatan tertentu untuk mendorong sikap intoleran. Nah, ini ya selalu ada orang yang tidak toleran dimanapun ya, dimanapun, tidak hanya di Indonesia ada ya kan, ya mau bikin aksi ini itu atas nama ketersinggungan agama dan sebagainya gitu. Ya di Amerika juga ada, lihat apa misalnya yang dibikin oleh Donald Trump atau yang dinyatakan Donald Trump, katanya kalau saya jadi presiden orang Islam nggak boleh lagi masuk ke Amerika, padahal di Amerika juga banyak orang muslimnya, sekitar 6 jutaan ya kan. Bukan hanya terhadap orang Islam, tapi juga misalnya terhadap orang Hispanik, Latino. Nanti saya mau bikin wall, tembok ya, di mana orang-orang Meksiko dan orang-orang Latino, Hispanik itu nggak bisa lagi masuk Amerika misalnya. Nah ini hal-hal yang intoleran ini ada itu di kalangan para pejabat, para tokoh, yang kemudian membuat situasi menjadi tidak kondusif. Jadi pemeliharaan kerukunan ini jangan hanya ditekankan kepada orang awam ya kan, publik ya kan, orang lay katakanlah begitu, lay di kalangan orang awam, orang biasa gitu, tapi juga kalangan pemimpin. Para pemimpin apakah di birokrasi, apakah di partai politik, elit politik harus lebih arif lah. Jangan misalnya isu-isu agama itu kemudian dibawa ke dalam politik ya, karena akan memecah belah di antara umat Islam sendiri. Misalnya kalau itu menyangkut Islam, bahkan juga umat Islam dengan umat yang lain jadi berpecah belah gitu. Nah, disinilah perlunya kearifan semua orang, khususnya para elit untuk memelihara Indonesia, keutuhan Indonesia. Saya termasuk salah satu di antara orang yang pertama kali menulis secara terbuka, secara publik, secara luas mengenai perlunya rejuvenasi Pancasila ya, tahun 2003 di Harian Kompas. Ketika orang masih sungkan berbicara Pancasila karena kalau bicara Pancasila dianggap ante Orde Baru. Karena masa Orde Baru Pancasila itu ditatarkan wajib ikut penataran P4 ya kan. Dan Pancasila digunakan untuk memelihara status quo kekuasaan Orde Baru ya. Tapi saya melihat setelah reformasi berjalan beberapa tahun, 99, kemudian 2000, 2001, 2002, saya melihat bahwa semangat kesatuan dan persatuan di kalangan bangsa kita ini menurun ya kan, menurun.
partai-partai politik ribut dengan kontestasi di antara mereka, ya masyarakat juga begitu. Maka kita harus kembali kepada faktor-faktor pemersatu kita. Nah, salah satu faktor pemersatu yang membuat negara bangsa ini bisa bertahan itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu perlu direvitalisasi. Pertama, dimudahkan kembali. Harus artikel saya itu judulnya rejuvenasi Pancasila, dimudahkan kembali. Jadi oleh karena itu saya kira dalam konteks kita sekarang, sila-sila yang ada itu perlu diperiksa kembali penafsirannya, pemahamannya, ya. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana seharusnya kita memahami ketuhanan yang Maha Esa itu baik secara konseptual maupun secara praksis dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena sekarang ini kan keragaman agama itu semakin meningkat, ya. Juga ada misalnya penyiaran agama ataupun isu-isu agama melalui media sosial. Bagaimana kita harus menyikapi, ya kan? Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kemanusiaan yang adil beradab dalam konteks kita sekarang misalnya, ya. Kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, kok kemanusiaan kita itu kok makin luntur, ya. Keadaban kita makin luntur. Kita nggak menghormati orang lain, ya kan. Tidak menghormati ketentuan-ketentuan negara misalnya, ketentuan-ketentuan di jalan raya, di banyak tempat itu keadaban publik hilang, ya, merosot, ya. Jadi ini harus diinikan. Juga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini juga sangat urgen karena dengan adanya globalisasi yang terus-menerus itu dan kemudian juga ada desentralisasi, otonomisasi, ya kan, provinsi-provinsi menjadi lebih otonom gitu, ya. Nah, ini juga harus diinikan lagi bagaimana merekat otonomisasi ini. Kabupaten kota yang semakin kuat, ya, kadang-kadang nggak mau dipanggil rapat oleh wakil pemerintah di tingkat provinsi, gubernur, diundang bupati dan gubernurnya nggak mau datang, ya kan, padahal gubernur itu wakil pemerintah, sehingga kemudian sulit koordinasi misalnya. Nah itu ya harus kita inikan lagi, kita rumuskan kembali konsep persatuan Indonesia itu. Terus yang keempat, ini tentang sering disederhanakan orang sebagai demokrasi, ya, kerakyatan itu. Nah, apakah kerakyatan yang diterjemahkan dalam bentuk demokrasi pilih langsung, ya, direct election, pilkada, pilpres gitu, ya, itu cocok nggak dengan Indonesia, ya kan? Apakah misalnya biaya yang kita harus bayar, biaya sosial politik yang harus bayar seimbang nggak gitu, ya? Bahkan kemudian juga ternyata proses politik seperti itu memunculkan biaya demokrasi yang sangat mahal. Jadi pilkada baik kota, kabupaten maupun provinsi di Indonesia ini, belum bicara soal pilpres, itu adalah salah satu yang paling mahal di dunia. Nah, oleh karena itu perlu kita pikirkan kembali, ya kan, bagaimana kita menafsirkan sila keempat ini, ya. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga saya kira sangat-sangat mendesak untuk kita rumuskan kembali penafsirannya. Karena kita juga tahu bahwa di Indonesia ini, ya, ekonomi terus bertumbuh meskipun agak melambat 2-3 tahun terakhir ini, ya. Tapi ya relatif bertumbuh lah, ya kan. Tapi dalam pertumbuhan ekonomi itu juga terjadi kepincangan, kesenjangan di antara terutama kelas menengah dan kelas atas pada satu pihak dengan kelas bawah, lower class pada pihak yang lain. Bahkan Indonesia itu salah satu negara yang tingkat kesenjangannya itu paling tinggi, ya, 4,2, Gini rasionya itu 4,2. Kemarin saya baca laporan katanya menurun menjadi 3,9. Ya bagus sih menurun. Tapi ya masih tetap saja itu tinggi 3,9 itu. Jadi saya kira ini kita harus rumuskan kembali bagaimana keadilan sosial itu diterjemahkan ke dalam konsep dan kemudian juga dalam program, ya, baik oleh pemerintah maupun juga oleh masyarakat sendiri. Baru kemudian dengan penafsiran itu, dengan penafsiran baru, pemahaman baru, konsep baru dan praksis baru mengenai Pancasila, maka kemudian Pancasila itu bisa lebih fungsional dalam kehidupan. Sebab kalau semakin jauh antara cita Pancasila, konsep Pancasila dengan realitas kehidupan sehari-hari, orang akan kehilangan kepercayaannya pada Pancasila. Dan kalau orang kehilangan kepercayaan pada Pancasila, ini gawat bagi
negara bangsa Indonesia. Jadi ini saya kira mendesak sekali. Saya sudah berulang kali meminta kepada lembaga-lembaga strategis di negara ini ya, baik misalnya semacam Lemhanas ataupun kampus ya perguruan tinggi, supaya ini, dan juga MPR kita bersyukur ada program 4 pilar itu ya, walaupun istilah pilarnya dipersoalkan, tapi saya kira kita perlu resosialisasi Pancasila kembali sejak dari tingkat pendidikan paling bawah SD sampai kepada perguruan tinggi. Dengan begitu maka kemudian Pancasila bisa direaktualisasikan, diresosialisasikan. Ya, kalau di negara majemuk sebetulnya secara umum di Indonesia itu tidak ada masalah secara umum ya. Terlepas dari kasus Ahok di DKI ya, tapi secara umum kan nggak masalah. Di Kalimantan Barat misalnya kan mayoritas penduduknya Muslim ya. Mayoritas penduduknya Muslim, tapi dalam 2 periode yang dulu itu gubernur dan wakil gubernurnya orang non Muslim, Kristen ya kan. Kalimantan Tengah juga begitu, ya, tidak ada masalah. Jadi dalam kepemimpinan sosial politik saya kira tidak ada persoalan ya. Pada dasarnya orang Indonesia itu bisa menerima orang Muslim kepemimpinan non Muslim ya. Dan saya kalau kita lihat juga tidak hanya dalam demokrasi seperti itu ya orang memilih pemimpin ya, karena pemimpin non Muslim itu tidak mungkin dia bisa menjadi terpilih apakah jadi gubernur, wali kota kecuali didukung oleh suara kaum muslimin juga ya kan. Ya nggak mungkin karena itu ya memang ada yang memilih calon muslim juga, tapi juga ada banyak yang memilih calon non muslim seperti yang saya lihat dalam kasus Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu ya dalam 2 periode yang lalu ya. Nah cuma memang kemudian ada muncul kasus-kasus seperti yang terjadi di DKI ya, ketika Ahok waktu itu masih gubernur ya mengutip ayat ada ya katakanlah kira-kira jangan dibodohi oleh orang yang memakai ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 51 misalnya. Nah menurut saya yang begitu-begitu seharusnya dihindari lah karena ada orang yang nggak suka dengan itu kalangan Islam. Ada sebagian ya mungkin nggak keberatan gitu ya, silakan aja ya. Tapi kemudian membuat kehebohan, kegaduhan yang nggak perlu sebetulnya ya. Jadi pada dasarnya nggak ada keberatan ya. Di dalam kabinet kita selalu ada wakil-wakil non Muslim. Ya. Kadang-kadang mungkin lebih dari persentase kependudukannya ya kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang juga berimbang ya. Selalu ada. Makanya juga kalau bicara dalam konferensi internasional terutama di luar, saya bilang di Indonesia itu setiap warga negara itu walaupun dia berbeda agamanya tapi tetap saja memiliki peluang yang sama, bisa menduduki jabatan-jabatan baik yang melalui pemilihan kompetitif maupun juga yang melalui pengangkatan menteri-menteri misalnya kan ya. Memang ada juga orang yang melempar isu, wah ini kok menterinya Kristen misalnya, ada orang Islam di media sosial bisa kita temukan itu. Tapi lagi-lagi kita bicara jangan orang per orang itu, kelompok-kelompok kecil seperti itu, tapi mayoritas lah lihat, mayoritas muslimnya, NU, Muhammadiyah dan sebagainya yang bagi mereka itu tidak menjadi masalah gitu, tidak jadi masalah. Ya kalau di Timur Tengah mungkin lebih ketat ya. Kalau di Timur Tengah lebih ketat. Kalau di zaman-zaman yang lalu, katakanlah sejarah klasik, sejarah abad pertengahan itu memang nggak ada. Tapi kaum minoritas itu dilindungi ya. Mereka menjalankan agamanya, menjalankan ibadahnya, ritualnya itu dijamin ya, dilindungi. Sehingga misalnya saja dalam sejarah Yahudi misalnya, ketika mereka diuber-uber oleh katakanlah Laskar Katolik misalnya di Spanyol, lari ke Afrika Utara, kemudian menyusuri itu sampai ke Palestina dan sebagainya. Kemudian para sejarawan Yahudi mengatakan di bawah kekuasaan kaum muslimin
kita mengalami religious and cultural renaissance, ya, mengalami kebangkitan keagamaan dan budaya. Itu banyak literatur mengenai itu. Jadi dilindungi ya. Tapi kalau untuk misalnya menjadi wakil sultan misalnya, ya saya belum menemukan. Untuk menjadi wazir itu menteri, saya belum menemukan. Itu harus diteliti ya. Tapi yang jelas ketika mereka menjadi kelompok minoritas di dalam sebuah masyarakat muslim, mereka itu mendapat perlindungan. Boleh menjalankan agamanya dan boleh menjalankan agamanya dan menjalankan tradisi budayanya, sehingga memunculkan itu tadi orang dalam sejarah Yahudi disebut sebagai religio cultural renaissance of Jewish people gitu, kira-kira begitu. Kalau di Eropa mereka sering ditindas. Puncaknya itu adalah Hitler misalnya kan, yang katanya konon 6 juta orang Yahudi dihabisi gitu, kira-kira menurut sumber-sumber Yahudi, orang Yahudi bilang begitu. Saya kira untuk penguatan Pancasila itu tidak ada cara lain. Ada dua. Yang pertama kita harus melakukan menjadikan kembali Pancasila itu sebagai wacana publik, menjadi public discourse, sehingga tiba-tiba orang-orang kemudian sadar bahwa loh, kita punya Pancasila. Semakin jarang kita membicarakan Pancasila, maka semakin lupa orang pada Pancasila. Jadi dan ketika membicarakan Pancasila, para pejabat khususnya jangan cuma lip service, penghias mulut saja, ya, penghias bibir saja, tapi tidak dilaksanakan, gitu, tidak dilakukan secara konkret. Ya, saya tahu mulai dari presiden sampai ke pejabat di tingkat gubernur dan sebagainya, ada juga bicara Pancasila, tapi cuma sampai di situ aja, tidak ada tindak lanjutnya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya kira yang juga mendesak itu adalah pemahaman kembali, penafsiran kembali, kontekstualisasi kembali Pancasila itu. Sehingga kemudian tetap relevan dia dengan tantangan kita hari ini. Dan kemudian Pancasila yang kita rumuskan itu, poin-poin itunya, bulir-bulir penjelasannya, itu bisa kita harapkan menjadi semacam respon konseptual terhadap tantangan-tantangan yang ada. Nah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengatasi kesenjangan, disparitas antara cita ideal Pancasila dengan realitas kita hidup sehari-hari dalam berbagai bidang tadi itu, sesuai dengan 5 sila itu. Itu kita melihat masing-masing sila itu antara konsep Pancasila, kerangka Pancasila, pemahaman kita mengenai Pancasila itu jomplang dengan realitas kehidupan sehari-hari. Kita percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan itu kalau dalam Islam itu Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengampun dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kok di dalam prakteknya ada orang Islam itu suka bikin kekerasan, ada, ya kan? Ya nggak banyak, tapi tetap aja bikin gaduh, ya kan? Ya, atau kalau dia berbeda pendapat dengan orang lain, senangnya itu dengan kekerasan. Ada itu orang Islam seperti itu. Nah, ini kan nggak cocok. Padahal itu warga Indonesia gitu. Warga Indonesia seharusnya nggak begitu, ya kan? Apalagi kalau dia memahami Islam dengan benar. Ya, Islam yang benar itu arti Islam aja damai. Nah, itu arti Islam itu damai, menyerah, tunduk gitu ya. Jadi tapi kok kemudian yang dilakukan kontradictio interminis, bertentangan dengan nama Islam itu sendiri. Nah, letakkan bom misalnya di Paris atau juga di Polresta Solo misalnya kemarin bulan puasa gitu, atau di Tamrin misalnya. Itu nggak cocok gitu ya dengan makna Islam. Nah, jadi tugas kita itu bagaimana itu menyeimbangkan antara pemahaman Pancasila mengenai ketuhanan Yang Maha Esa dengan perilaku kita sebagai umat beragama. Ya saya nggak tahu di dalam agama-agama yang lain, tapi di dalam Islam internal self criticism, kritisme diri saya itu adalah seperti itu. Harusnya setiap orang Islam itu kalau dia berbeda, kalau dia nggak setuju dengan orang yang lain, maka dia harus bertindak sesuai dengan yang diajarkan Quran. Ajarkan Quran itu bagaimana? Pertama kembali kepada nama Islam itu sendiri yang artinya damai. Jadi kalau berbeda tempuhlah cara damai. Maha pengasih dan penyayang. Dekatilah orang-orang itu yang berbeda dengan kita itu dengan kasih, dengan sayang. Ya, jadi bukan dengan cara-cara mengancam-mengancam apalagi melakukan kekerasan. Nah, ini yang begini-begini ini harus kita lakukan menjadi tugas kita. Kalau misalnya semakin
jauh itu kesenjangan itu, maka Pancasila bisa kehilangan maknanya dalam kehidupan. Ya, saya kira generasi muda, saya kira harus memiliki kebanggaan pada Indonesia. Kita ini kenapa harus kita bangga? Bangga itu tidak harus berarti chauvinis, menganggap orang lain, bangsa lain itu jelek, lebih rendah dari kita, enggak. Jangan malu sebagai orang Indonesia. Ya. Kita harus bangga, memang kita masih dalam hal-hal tertentu kita masih harus mengerahkan berbagai daya upaya untuk sejajar dengan bangsa lain. Dalam bidang pengetahuan, dalam bidang sains dan teknologi, kita masih harus lari. Tidak cukup hanya dengan jogging ya, atau apalagi jalan pelan, harus lari gitu. Mengejar ketertinggalan kita. Nah, untuk itu ya kita harus menanamkan kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Pengalaman saya di berbagai kancah internasional, orang Indonesia itu nggak bodoh. Nggak bodoh, cuma mungkin kepercayaan dirinya kurang, ya kan. Mungkin kebanggaannya sebagai orang Indonesia kurang, malu mengaku sebagai orang Indonesia. Saya kira ini harus kita perbaiki ya, karena Indonesia itu banyak hal yang bisa dibanggakan ke tingkat internasional, banyak sekali yang bisa dibanggakan. Potensi, katakanlah misalnya keragamannya, bagaimana kita merawat keragaman itu ya, sejak dari dulu sampai sekarang ini, alhamdulillah kita bisa memelihara itu. Tidak banyak negara yang bisa berhasil seperti Indonesia ya kan. Amerika juga menekankan keragaman, bahkan prinsipnya sama dengan Indonesia. Prinsipnya itu salah satu prinsip negara dasar ya, negara Amerika itu adalah e pluribus unum. Kita ini pluribus, beragam-ragam tapi unum, tapi satu juga, persis sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tapi coba lihat, diskriminasi masih jalan. Orang hitam terhadap orang kulit putih, terhadap orang Hispanik itu masih jalan. Tiap hari ada kekerasan yang rasis. Orang hitam ditembak, kalau ketemu polisi langsung ditembak misalnya kan. Karena itu prasangka rasial, prasangka yang rasis itu masih kuat sekali gitu ya. Nah, kita lihatlah, dan jumlahnya, frekuensinya makin meningkat di Amerika ya kan. Nah, saya kira prasangka rasial itu relatif tidak ada. Rasisme itu nggak ada, relatif tidak ada ya. Ada sih, tapi mungkin sangat tipis dibandingkan dengan Amerika, nggak ada masalah ya. Kita ini beruntung misalnya orang-orang yang beragam itu bisa menjalankan prinsip yang saya sebut sebagai kebijakan lokal, kearifan lokal, misalnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita bandingkan misalnya warga keturunan Chinese misalkan, Tionghoa katakanlah begitu. Kalau di Indonesia warga-warga keturunan itu lebur dalam budaya lokal. Jadi kalau dia tinggal di Jawa, dia fasih sekali bahasa Jawa. Kalau dia tinggal di Minang, di Sumatera Barat, dia bahasa Minang, bahkan nggak bisa berbahasa Mandarin. Jadi lebur, itu bagus gitu ya. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan di Malaysia. Di Malaysia itu 3 kelompok etnis terbesar itu tidak bercampur. Melayu yang mayoritas, Chinese dengan MCA, Malaysian Chinese Association, dan India. Orang-orang Chinese di situ nggak mau dia berbahasa Malaysia, nggak mau dia. Dia bisa lebih senang berbahasa Inggris, ya kan? Jadi tidak mingle, tidak bersatu. Oleh karena itu dilihat dari situ itu, saya berkali-kali juga bilang sama petinggi Malaysia bahwa Anda boleh mengkritik Indonesia sebagai demokrasinya itu messy, kacau gitu ya. Tapi saya lebih optimis dengan masa depan Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia itu perbedaan etnis gitu tidak terpisah-pisah, tidak, orang semua mingle, bercampur gitu. Ini yang kita lihat di Indonesia. Jadi saya kira ke depan ini, hari ini dan ke depan, kita perlu generasi muda kita ini bangga dengan Indonesia yang bisa memelihara keragamannya. Tapi tugas kita tentu belum selesai. Kaum muda tetap saya kira harus mengembangkan, memperkuat jati dirinya, dan jati diri kita itu yang paling pokok adalah jati diri Pancasila. Pancasila itu jati diri kita. Ya, ketuhanan Maha Esa dan seterusnya itu
Itulah jati diri kita. Kalau kita tidak punya jati diri, kita ini akan mudah terombang-ambing, baik dalam menghadapi globalisasi maupun menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam negeri sendiri. Jadi pesan saya yaitu bangga jadi orang Indonesia, bekerja keras, belajar yang rajin, dan kemudian bangun jati diri, bangun karakter sebagai orang-orang yang berpegang pada Pancasila.